Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anggrin Julianti dengan NIM M1G1200016. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai manajemen risiko proyek. Pentingnya manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek sangat penting karena membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah potensi risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek. Dalam setiap proyek ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan tantangan seperti perubahan lingkungan, kekurangan sumber daya, ketidakseimbangan anggaran, atau masalah komunikasi. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, tim proyek dapat mengantisipasi dan merespon risiko-risiko ini dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan dampak negatif terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, proses manajemen risiko proyek. Proses manajemen risiko proyek melibatkan beberapa langkah yang penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan mengontrol risiko dalam proyek. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari setiap langkah dalam proyek tersebut. Yang pertama, manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang keempat, lakukan analisis risiko kualitatif. Yang keempat, lakukan analisis risiko kuantitatif. Yang kelima, rencana respon risiko. Yang keenam, kontrol risiko. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko dan membuat daftar risiko. Mengidentifikasi risiko dan membuat daftar risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko. Proses ini melibatkan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mengganggu atau membahayakan pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu proyek, organisasi, atau kegiatan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal, perubahan kebijaksanaan, faktor ekonomi, teknologi, dan kesalahan manusia. Membuat daftar risiko melibatkan mencatat semua risiko yang teridentifikasi, memprioritaskan mereka berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya, serta mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dengan mengidentifikasi dan memahami risiko potensial, organisasi atau individu dapat mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai dengan mengurangi dampak negatif yang terjadi. Selanjutnya, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Analisis risiko kualitatif melibatkan penilaian risiko berdasarkan pada kualitas dan sifat risiko itu sendiri. Selanjutnya, analisis. Sementara itu, analisis risiko kuantitatif melibatkan pengukuran risiko dengan menggunakan data numerik dan metode statistika. Selanjutnya, respon risiko dan cara mengendalikan risiko. Respon terhadap risiko adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif risiko atau memanfaatkan peluang yang muncul. Berikut ini adalah beberapa cara umum untuk mengendalikan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi risiko. Yang ketiga, menghindari risiko. Yang keempat, mengurangi risiko. Yang kelima, transfer risiko. Yang keenam, terima risiko. Yang ketujuh, monitor dan evaluasi. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak untuk membuat manajemen risiko. Perangkat lunak dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu manajemen risiko. Dengan menggunakan perangkat lunak khusus, organisasi dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif. Perangkat lunak ini biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pemantauan risiko secara real-time, analisis data yang mendalam, visualisasi grafis, dan pelaporan yang komprehensif. Dengan menggunakan perangkat lunak, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang mereka hadapi, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan informasi yang akurat. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.